Mas-mas dan mbak-mbak guys, jumpa lagi pada serial video pembelajaran SosioSmart. Kali ini kita akan membahas tentang pengertian dan syarat-syarat interaksi sosial. Dalam kamus sosiologi dikatakan, interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik yang berupa aksi saling mempengaruhi antar individu, antara individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok. Dalam hubungan tersebut, individu atau kelompok bekerja sama atau berkonflik, melakukan interaksi baik formal maupun informal, baik langsung maupun tidak langsung. Secara sosiologis, interaksi sosial didefinisikan sebagai hubungan sosial yang dinamis yang bersifat timbal balik antar individu, antar kelompok, antara individu dengan kelompok. Menurut Suryono Sukamto, interaksi sosial tidak mungkin terjadi tanpa adanya kontak sosial dan komunikasi. Secara sosiologis, kontak sosial tidak selalu terjadi melalui interaksi atau hubungan fisik, sebab setiap orang dapat melakukan kontak sosial dengan pihak lain tanpa saling menyentuh. Sebagai contoh, berbicara melalui telepon atau surat elektronik email. Kontak tersebut dapat bersifat positif atau negatif. Dapat juga bersifat primer ataupun sekunder. Dari penjelasan di atas kita bisa menyimpulkan bahwa interaksi sosial terjadi apabila memenuhi dua syarat. Syarat pertama adalah kontak sosial. Syarat kedua komunikasi. Syarat yang pertama, kontak sosial, yaitu gejala sosial yang saling berhubungan, berhadapan, bertatap muka, face to face, antara dua individu atau dua kelompok. Pada gambar terlihat bentuknya kontak sosial langsung. Berikutnya, wujud dari kontak sosial. Dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal ada berbagai wujud kontak sosial. Yang pertama, kontak antar individu yang terjadi antara individu dengan individu. Pada gambar jelas sekali terjadinya kontak individu. Yang kedua, kontak antar kelompok. Terjadi antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Contohnya kita bisa melihat pada rapat antar fraksi dalam anggota DPR. Yang ketiga, kontak antara individu dengan kelompok. Terjadi antara individu dengan kelompok tertentu. Contohnya kita melihat kontak yang terjadi antara seorang guru yang sedang melakukan pembelajaran di kelas. Dilihat dari langsung tidaknya kontak sosial, kita bisa membedakan kontak menjadi dua, yaitu kontak primer dan kontak sekunder. Kontak primer, yaitu hubungan timbal balik yang terjadi secara langsung. Contohnya orang bersalaman atau orang yang bercakap-cakap. Yang kedua, ada kontak sekunder. Kontak sosial yang memerlukan pihak ketiga sebagai media untuk melakukan timbal balik. Contoh orang yang melakukan kontak sosial melalui telepon ataupun melalui media sosial yang lainnya. Dilihat dari segi simpatik dan kategorinya, kontak sosial dibagi menjadi dua. Kontak dalam, yaitu menyangkut kontak intern dalam kelompok, dan kontak luar, menyangkut kontak luar pihak yang berkelompok. Sedang dilihat dari sifatnya, kontak sosial terbagi menjadi dua. Kontak positif yang biasanya mengarah kepada kerjasama maupun kontak negatif yang biasanya mengarah pada ketegangan atau pertentangan. Selain kontak sosial, syarat interaksi yang kedua adalah komunikasi sosial, yaitu suatu cara menyampaikan pesan dari satu pihak ke pihak lain sehingga terjadi pengertian bersama. Ada 4 unsur komunikasi.
Yang pertama, komunikator, orang yang menyampaikan pesan. Kemudian ada komunikan, orang yang menerima pesan. Kemudian ada pesan sendiri dan media. Demikian materi tentang pengertian dan syarat interaksi sosial. Mudah-mudahan dapat membantu kalian mempelajari tentang interaksi sosial. Simak terus media serial video pembelajaran Sosio Smart. Semangat dan tetap semangat belajar.